Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Novantri Kilondono. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen semester 2 kelas B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikometrik dasar. Baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikometrik. Jadi Ibu dan teman-teman, di sini psikometrik adalah cabang ilmu dalam psikologi yang membahas tentang teori dan teknik pengukuran atribut psikologi manusia, seperti kecerdasan, bakat, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Psikometrik berfokus pada pengembangan, penyusunan, serta evaluasi alat ukur atau instrumen psikologi seperti tes atau skala, yang bertujuan untuk mengukur atribut-atribut tersebut secara kuantitatif dan objektif. Menurut subpraktiknya, dalam pengukuran psikologi, psikometrik menyajikan dasar-dasar konseptual dan teoretis tentang pengukuran psikologi. Psikometrik merupakan bagian dari trilogi rumpun mata kuliah pengukuran psikologi bersama dengan konstruksi tes dan penyusunan skala psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan psikometrik. Psikometrik lahir dari kebutuhan untuk mengukur atribut-atribut psikologi manusia secara ilmiah, objektif, dan kuantitatif. Landasan utama psikometrik adalah keyakinan bahwa berbagai atribut psikologi seperti kecerdasan, bakat, dan kepribadian benar-benar ada dalam diri setiap individu, meskipun bersifat abstrak. Di sini ada beberapa tujuan utama psikometrik. Yang pertama adalah mengembangkan teori dan teknik pengukuran atribut psikologi secara ilmiah. Dan yang kedua, menyusun dan mengevaluasi alat ukur psikologi seperti tes, skala, atau inventory yang dapat mengukur atribut psikologi secara objektif, valid, dan reliable. Dan yang ketiga, mengungkapkan dan membedakan kuantitas atribut psikologi yang dimiliki setiap individu sehingga dapat dijadikan dasar untuk memahami perbedaan individual. Dan yang keempat itu, memberikan dasar konseptual dan metodologis bagi penerapan pengukuran psikologis dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, organisasi, dan penelitian ilmiah. Yang berikut adalah atribut atau variabel psikologi. Atribut atau variabel psikologi adalah karakteristik, sifat atau aspek psikologi yang ada dalam diri individu dan dapat diukur secara kuantitatif melalui metode psikometrik. Dalam konteks pengukuran psikologi, atribut ini dianggap benar-benar ada atau real, meskipun bersifat abstrak seperti intelijensi, bakat, dan kepribadian. Beberapa contoh atribut atau variabel psikologi yang sering diukur dalam psikologi. Yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan. Yang kedua adalah minat. Yang ketiga adalah bakat. Yang keempat adalah motivasi. Yang kelima adalah kepribadian. Yang keenam adalah emosi. Yang ketujuh adalah sikap. Yang kedelapan adalah nilai, dan yang terakhir adalah kesejahteraan psikologi. Yang berikut adalah karakteristik pengukur psikologi. Karakteristik pengukuran psikologi, khususnya dalam konteks psikologi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur kuantitas atribut psikologi. Yang kedua, variabel individual. Yang ketiga, relatif permanen. Yang keempat, objektif. Yang kelima, reliabilitas dan validitas. Yang berikut penggunaan instrumen tersusun. Dan yang terakhir adalah bersifat kuantitatif. Baik, di sini ada beberapa karakteristik variabel psikologi. Yang pertama adalah abstrak dan tidak langsung teramati. Variabel psikologi biasanya berupa atribut atau sifat yang tidak dapat diamati secara langsung seperti kecerdasan, kepribadian, motivasi, dan sikap. Yang kedua, memiliki variasi antar individu. Variabel psikologi menunjukkan perbedaan kuantitatif antar individu yang disebut individual difference.
Dan yang ketiga, relatif permanen. Variabel psikologi cenderung stabil dalam jangka waktu tertentu meskipun dapat berubah karena pengalaman atau intervensi. Yang keempat adalah dapat diukur secara kuantitatif. Variabel psikologi dapat diukur menggunakan alat ukur psikologi yang menghasilkan data kuantitatif atau angka yang dapat dianalisis secara statistik. Yang kelima adalah memiliki dimensi dan tingkatan. Variabel psikologi memiliki dimensi tertentu, misalnya dimensi kepribadian dan tingkatan. Misalnya tingkat kecerdasan dari rendah hingga tinggi. Di sini ada beberapa jenis variabel psikologi. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya atau jenis variabel. Itu ada dua. Yang pertama variabel kualitatif atau nominal dan ordinal. Yang kedua itu variabel kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua itu berdasarkan peran dalam penelitian. Yang pertama itu variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel mediator. Yang ketiga itu berdasarkan jenis atribut psikologi. Itu ada dua. Yang pertama atribut maksimal performance dan yang berikut atribut tipikal performance. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah suatu alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur atribut psikologi seseorang secara kuantitatif. Atribut psikologi ini bisa berupa intelijensi atau bakat, kepribadian, sikap, minat, dan aspek psikologi lainnya yang ada dalam diri individu. Ada beberapa karakter tes psikologi. Yang pertama itu pengukuran atribut psikologi, yang kedua variabel individual, yang ketiga relatif permanen, dan ada juga beberapa fungsinya, yaitu yang pertama mengidentifikasi kemampuan, bakat, atau karakteristik psikologi individu. Yang kedua itu membantu dalam mengambil keputusan seperti seleksi kerja, penempatan pendidikan, atau konseling. Yang berikut menjadi alat bantu ilmiah dalam penelitian psikologi untuk mengukur variabel psikologi secara valid dan reliabel. Di sini ada beberapa jenis tes psikologi. Yang pertama itu tes kemampuan. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan maksimal yang dimiliki seseorang dalam aspek tertentu. Yang kedua, tes kepribadian atau personality test. Tes ini bertujuan mengungkapkan karakteristik, sifat, dan pola perilaku individu. Yang berikut adalah tes sikap atau attitude test. Tes ini mengukur sikap atau kecenderungan seseorang terhadap suatu objek, isu, atau situasi. Yang berikut adalah tes minat. Tes ini mengukur minat atau kecenderungan seseorang terhadap bidang atau aktivitas tertentu. Yang berikut adalah tes neuropsikologi. Tes ini digunakan untuk menilai fungsi otak atau mendeteksi gangguan neurologis seperti tes memori, tes atensi, dan tes eksekutif. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan pengertian variabel. Variabel adalah suatu entitas atau atribut yang memiliki variasi atau perbedaan kuantitas antar individu atau objek yang diamati. Dalam psikologi, variabel merupakan aspek atau ciri yang dapat diukur dan berubah-ubah, misalnya intelijensi, kepribadian, sikap, atau motivasi. Dalam pengukuran psikologi, variabel seringkali berupa atribut psikologi yang abstrak, namun nyatanya ada dan dapat diukur seperti tingkat kecerdasan, tingkat stres, atau tingkat kepuasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian variabel laten dan variabel manifest. Dalam konteks pengukuran psikologi, terutama sebagaimana dijelaskan dalam buku pengukuran psikologi, terdapat dua jenis variabel penting yang sering dibedakan, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang dapat diukur secara langsung atau tidak dapat diamati secara langsung melalui pengukuran fisik atau observasi langsung.
Variabel ini bersifat abstrak dan biasanya merupakan konstruk psikologi seperti intelijensi, kepribadian, motivasi, sikap, dan sebagainya. Yang berikut itu adalah variabel manifest atau variabel terukur. Adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Variabel ini merupakan indikator atau manifestasi dari variabel laten. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran variabel laten. Dalam psikologi kuantitatif, pengukuran variabel laten umumnya berakar pada paradigma. Paradigma ini berasumsi bahwa atribut psikologi seperti intelijensi, bakat, atau sifat kepribadian memang benar-benar ada atau real dalam diri setiap kita individu, meski bersifat abstrak. Atribut tersebut bervariasi dalam hal kuantitas antar individu dan dianggap relatif permanen atau tetap dalam diri seseorang. Sebagai contoh, untuk mengukur kepuasan kerja, peneliti dapat menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan terkait perasaan puas terhadap gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, dan sebagainya. Setiap pernyataan merupakan indikator yang dapat diamati. Skor pada indikator-indikator ini kemudian dianalisis untuk mengestimasi tingkat kepuasan kerja seseorang secara laten. Yang berikut adalah pengukuran nominal. Pengukuran nominal adalah tingkat pengukuran paling dasar dalam statistika dan psikometri, di mana data hanya dikategorikan berdasarkan nama, label, dan atribut tertentu, tanpa memperhatikan urutan atau basaran. Pada skala nominal, angka atau label yang diberikan hanya berfungsi sebagai identitas dan tidak memiliki makna kuantitatif. Ciri-ciri pengukuran nominal hanya membedakan kategori atau klasifikasi, tidak ada urutan ranking. Yang berikut adalah tidak ada nilai lebih tinggi atau lebih rendah antar kategori. Dan yang berikut, angka atau kode yang digunakan hanyalah sebagai simbol atau label. Dan yang berikut, tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan atau pengurangan pada data nominal. Yang berikut adalah pengukuran ordinal. Pengukuran ordinal adalah tingkat pengukuran di mana data dikategorikan dan diurutkan berdasarkan tingkatan atau ranking tertentu. Dalam skala ordinal, kategori memiliki makna tingkatan relatif, tetapi jarak antara kategori tidak harus sama atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Di sini ada beberapa ciri pengukuran ordinal. Yang pertama, memiliki tingkatan atau urutan antar kategori. Yang kedua, kategori dapat diurutkan dari lebih rendah ke lebih tinggi ataupun sebaliknya begitu. Yang berikut adalah jarak atau interval. Antar kategori tidak sama atau tidak dapat diukur secara pasti. Yang berikut adalah tidak ada nol mutlak. Dapat menggunakan angka atau label sebagai kode, tetapi angka hanya menunjukkan untuk relatif. Yang berikut saya akan menjelaskan interval dan rasio. Pengukuran interval adalah tingkat pengukuran yang memiliki urutan kategori dan jarak yang sama antar nilai, namun tidak memiliki titik nol mutlak. Artinya, nol pada skala interval tidak menunjukkan ketidakadaan atribut yang diukur, melainkan hanya sebagai titik referensi. Pengukuran rasio adalah tingkat pengukuran tertinggi yang memiliki urutan jarak yang sama dan nol mutlak yang menunjukkan ketidakadaan atribut yang diukur. Dengan adanya nol mutlak, operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan secara bermakna. Di sini saya akan menjelaskan teori tes klasik. Teori tes klasik atau TTK adalah teori dalam dasar psikometrik yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan mengevaluasi alat ukur psikologi atau tes. Teori ini menjelaskan bagaimana skor yang diperoleh seseorang dari suatu tes terdiri dari dua komponen utama, skor sejati dan kesalahan pengukuran. Di sini ada rumus dasar.
teori tes klasik merumuskan bahwa X sama dengan T tambah E. X di sini adalah skor yang diperoleh, dan T adalah skor sejati, dan E adalah kesalahan pengukuran. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.